Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ustadz, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami sampaikan kepada Ustadz. Eh, apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya? Ini ada pertanyaan dari chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Apa yang dimaksud dengan satu huruf dibalas 10 kebaikan? Salahkah bila saya berharap Allah curahkan kebaikan kepada diri, keluarga, karir, dan agama saya? Jazakallah khair Ustadz. Yang nyuruh agar kita optimis seperti itu siapa? Yang nyuruh kan Allah. Ya. Ya, kalau Allah yang nyuruh ya nggak ada salahnya. Yang nyuruh kamu beramal agar masuk surga siapa? Ya Allah. Yang nyuruh beramallah agar kamu selamat dari api neraka siapa? Ya Allah. Ya. Kenapa bisa disalahin? Ya. Ya, memang wajar pertanyaan ini diajukan karena memang di realita kehidupan ada kelompok yang memahami seperti itu. Ya, di tahun 80-an itu ada seorang besar dosen ITB, insinyur gitu ya, insinyur itu di tahun 80-an memang sering mengatakan baratnya nggak boleh lah, nggak bagus. Memang sering manggilnya Bang Imat. Jazakallah khairan, semangat dakwahnya bagus. Ya. Ya, namanya bukan alim, bukan syar'i, kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai. Dia yang sering ngomong begini di TV gitu, jangan kayak anak kecil lah. Gitu. Tolong beliin telur nih, ini nanti kembaliannya buat kamu, baru jalan. Anak kecil aja itu kayak begitu. Anak kecil sini sini sini, mau saya kasih permen. Teman nggak boleh begitu. Betul-betul yang diharapkan adalah yang penting bisa dekat kepada Allah, bisa dapat ridha Allah. Di zaman dahulu ini fitrahnya tasawuf, fitrahnya para tasawuf. Mereka memang ya, sangat menekankan seperti itu. Itu ya, tasawuf memang ya, biasanya orang bertasawuf memang tidak terlalu kuat ya, interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Entah oknum ataupun itu menjadi ciri khasnya. Saya tahu, yang pernah saya kenal memang ketika saya tanya, kenapa kamu gak suka baca Quran? Di ajaran kami, kalau baca sholawat ini itu setara dengan menghatamkan 30 kali hatam Al-Quran. Jadi ngapain saya harus baca Quran? Cukup baca wirid ini sekali itu sama dengan pahala. Jadi karena memang jauh dari Al-Quran, umurnya, pemahamannya, sehingga orang tasawuf memang punya pemahaman seperti itu. Ya. Kalau beramal jangan mikirin surga, jangan mikirin selamat dari neraka, tapi riba. Ini ayatnya radhiyallahu anhum wa ini ayatnya waridwanu minallahi akbar. Ya. Padahal kalau pakai ilmu tafsir, bagaimana mungkin kamu mengambil dalil cuma sepotong doang?
Sebelum Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, ya, ayatnya apa? Surga dulu, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sebelum Allah mengatakan ridwan minallahi apa? Wa'adallahu mu'minin jannatin tajri min tahtihal anharu khalid wa masakin thayyibah fi jannati wa ridwanun minallahi akbar. Memang pemikiran-pemikiran seperti ini khusus Allah alam dinisbatkan kepada wanita tokoh tasawuf Rabi'atul Adawiyah sudah banyak ditentang. Ya. Jangan sepotong dong kalau mau Al-Quran yang utuh. Ya. Lagian kenapa harus dipertentangkan? Padahal bukti Allah ridho kepadamu, kamu masuk surga. Bukti Allah ridho kepadamu, kamu dikasih pahala. Ya. Memang kamu mau, ya. Allah mengatakan begini, ya. Hambaku, saya ridho kepadamu ya, tapi kamu nggak saya kasih pahala. Nggak mungkin itu. Ya. Memang nggak kasih pahala karena Allah sudah menjanjikan menjabil hasanati falahu asyru amthaliha. Ada amal, ada pahala. Ada amal, ada surga. Nggak mungkin. Itu menyalahi SOP Allah. So, hambaku, kamu kan yang penting katamu ridho. Udah kamu saya ridho ya, tapi kamu jangan masuk surga saya. Secara SOP itu nggak mungkin bagi Allah. Dan itu merugikan manusia. Apa jadinya nanti di akhirat silakan hidup terserah kamu. Di mana ya Allah nggak tahu terserah kamu. Kamu yang penting ridho. Saya udah ridho. Jadi bahaya kalau sampai menafikan janji Allah. Ya. Adapun sesuai dengan ayatnya, saya tetap ingin balasan, saya tetap surga, saya ingin ampunan, juga diridhai oleh Allah wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Ya, baik. Silakan kan. Ya, silakan ya, Ibu Mega bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah boleh bertanya di luar topik, Ustadz? Bisa dijawab. Pada waktu ke Aqsa, mampir ke Laut Mati, itu ada lokal guide itu berkata bahwa tidak boleh mendekati Laut Mati karena di dalam Al-Quran dituliskan tidak boleh mendekati Laut Mati. Tapi sebagian ada yang boleh masuk ke dalam Laut Mati itu, Ustadz. Sebetulnya apakah benar ada di dalam Al-Quran tidak boleh mendekati Laut Mati dan pengertian tidak boleh mendekati Laut Matinya itu apakah tidak boleh masuk ke dalam di pinggirnya atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Laut mati itu kan ya tempat ataupun eh, daerah di mana Allah pernah menurunkan azab. Ya, ya. Buat Nabi Lut salah satu sejarahnya begitu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, jika mungkin kamu nggak usah mendatangi lokasi-lokasi di mana Allah pernah menurunkan azab di situ. Ya. Apakah termasuk Al-Hijr namanya dia dan kampungnya kaum Nabi Soleh. Sekarang Petra kampungnya Nabi Soleh. Atau kaum Samud. Rasulullah mengatakan jika mungkin nggak usah mendatang. Jadi pengertiannya seperti itu. Jika masih ingin datang juga nggak boleh lama-lama. Adatnya ya. Kalau bisa lewat. Kalau memang harus datang juga, jangan sampai kamu datangnya ya, ya tawa-ketawa, selfie-selfiean gitu. Datangnya harus benar-benar dengan tadi
betul-betul ingat ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kaum Thamud dihancurkan di sini, bagaimana dulu kaum Nabi dihancurkan di sini, mengenang ya. Datang lewat, nggak boleh lama-lama, sambil menang dahsyatnya azab Allah, ya, dahsyatnya azab Allah, dan membuat dirinya betul-betul bertambah keinginannya kepada sayangnya itu sudah hilang. Bahkan ada seorang ulama ya, hukum tengah itu berbicara seperti ini ya. Ini Rasulullah mengatakan begini, jangan mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah. Kalaupun mendatangi, jangan lama-lama. Kalaupun mendatangi, kamu harus takut kepada Allah, meneteskan air mata gitu mas. Tapi ketika ulama itu datang ke situ, tawa, selfie-selfiean, dibully habis ulama itu. Ya, kenal sebetulnya. Ya, aslinya begitu ya. Tapi ya memang akhir zaman ini kita lihat ya penurunan pengamalan terhadap ayat Allah memang menurun ya, lemah ya. Seiring dengan itu sampai ya mungkin sebagian orang mengatakan masa gini aja nggak boleh, masa ini seperti itu. Padahal hasilnya memang begitu. Ya. Ya. Tapi memang nas aslinya dalam hadis. Hadis ya. Di kondisi itu dari Al-Quran. Allah. Oh ya baik. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan melalui chat Ustadz. Tapi dua pertanyaan Ustadz bisa saya langsung bacakan ya Ustadz. Dan Izin bertanya Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah bila kita meyakini bahwa orang yang kita sayangi wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka yang seperti itu termasuk amal atau sikap kita husnudzon terhadap Allah? Pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar bahwa apabila ada anggota keluarga yang sudah meninggal, maka ia akan mendatangi keluarganya setiap malam Jumat dan meminta untuk didoakan. Apakah benar seperti itu, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. dia berhusnudzon terhadap orang sudah mati itu dianjurkan. Uzkuru mahasina mautakum. Ya. Kenanglah selalu kebaikan siapa sih yang meninggal, kalau itu keluarga. Walaupun ada catatan A, B, C, tapi ini yang paling indahnya. Seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu kan kemaksiatannya banyak. Tapi ya, para ulama tetap menganggap dia yang paling berjasa untuk membuat umat ya, senang dengan Al-Quran. Karena dia punya banyak kebijakan-kebijakan agar umat senang belajar Al-Quran. Di zamannya lah semua guru Al-Quran harus kaya. Gaji sebesar-besarnya. Kebijakan seperti itu. Dia sendiri juga menunjukkan sebagai pribadi yang sangat perhatian terhadap Al-Quran. Saat 4 hari sekali baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Walaupun ya ada catatan-catatan. Ini begitu juga berapa keluarga kita. Ya. Memang dia dulu orangnya begini-begini, tapi kan orangnya suka nolong. Itunya yang harus diingat. Memang orangnya begini-begini. Tapi dia ya, rajin ke masjid misalnya. Tidak harus di husnudzon husnul khotimah itu dengan apa ya, ya dengan sebuah kesolehan yang maksimal gitu. Amal A bagus, amal B bagus. Ya, pokoknya ada satu itu harus di, di
diunggulkan, harus dikenang dengan baik. Jadi terhadap orang sudah meninggal, terutama keluarganya, mau datang nggak datang itu memang harus didoakan. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu memang masyru', dianjurkan, disyariatkan. Apalagi kalau dia orang tua kita. Ya. Birrul walidain yang masih harus berlanjut kepada orang tua sudah meninggal, doa. Aslinya itu. Jadi aslinya ini harus menjadi sebuah akidah, ya, menjadi kesadaran beramal, ya, mendoakan, ya, menghasilkan, melakukan amal dengan berharap, ya, pahalanya disampaikan oleh Allah. Walaupun di bab ini ada khilaf, tapi kalau yang melakukan anaknya nggak ada khilaf. Saya berkorban, saya niatkan untuk orang tua saya. Yang melakukan anaknya nggak ada khilaf. Kesolehan anak agar kesolehan itu bermanfaat buat orang tua yang sudah meninggal itu nggak ada khilaf. Pasti orang tuanya akan menikmati kesolehan. Wallahu a'lam, ya. Yang saya tahu penjelasan bahwa orang sudah meninggal itu tiap Jumat sebetulnya hadir di rumah, ya, datang ke rumahnya gitu. Bahkan ada seorang ibu yang bercerita, ya, dia pernah melihatnya, duduk di, misalnya bercerita langsung ke saya, duduk di meja makan, dari jauh kelihatan. Begitu saya datangi, ya malah nggak ada, kata. Ya emang nggak ada, itu halusinasi kali itu. Ya. Jadi memang aslinya nggak ada. Tapi husnudzan saya, kenapa ada penjelasan itu? Ya. Untuk memotivasi masyarakat agar yang rajin, ya, mendoakan ahli kuburnya, terutama dari keluarganya. Ya. Itu upaya. Walaupun itu merupakan upaya yang nggak masyru', upaya yang ilegal. Dan di dalam sejarah Islam, cara-cara seperti itu memang sering dilakukan oleh Islam. Maksudnya bagus, tapi caranya salah. Ya. Misalnya apa? Misalnya, ya, mempopulerkan hadis-hadis dhaif misalnya. Ini maksudnya bagus, cuma caranya salah. Sampai ada kitab spesial dengan hadis dhaif semua. Ada kitab namanya misalnya Durratun Nasihin, banyak hadis dhaif, ya. Jangankan sekelas Durrah, ya ya hadisnya dhaif. Ya nggak apa-apa kalau diketahui, tapi dipopulerkan kemudian nggak dijelaskan ini dhaif, itu salah satu trik pendidikan yang, ya, salah. Ya. Kenapa nggak sahihnya aja yang dipopulerkan? Kenapa nggak mempopulerkan Riyadhus Shalihin saja daripada Ihya Ulumuddin? Ya. Hadis-hadis palsu banyak sekali. Kalau kita belajar ilmu hadis, apa? Bagaimana sejarah terjadi palsu? Salah satunya secara khusus dikatakan, ya, karena melihat masyarakat nggak bersemangat bersama Al-Quran, maka dibuatlah hadis palsu untuk membuat masyarakat semangat pada Al-Quran. Ya, ini maksudnya benar, tapi caranya salah. Termasuk hadis-hadis dhaif di bidang Al-Quran sangat banyak, populer. Ini sebenarnya niatnya sama. Jadi hadis dhaif aja salah, apalagi penjelasan yang baru katanya saja.
Ya, bahwa al-mayyit itu tahu kondisi yang hidup itu iya. Ya. Rasulullah mengatakan ya dia mendengar suara apa? Suara sandalmu ketika kamu ketika kamu mendatangi kubur itu. Ya kalau suara sandal aja dengar, apalagi kita ngomong, apalagi kita berdoa. Tapi bukan berarti dengarnya itu berarti dia kayak nggak ada kerjaan datang ke rumah ya, ahli mahyitnya gitu. Ya, karena bab-bab seperti ini akidah, jadi butuh hadis yang minimal sahih, maksimalnya mutawatir. Kalau harus datang, ya, bahkan seperti seorang ibu yang menjelaskan, benar kalau sepertinya dia duduk nunggu saya, nunggu di, kata istrinya itu nunggu di meja makan, katanya. Salah pun nggak ada, kan cuma halusinasi aja. Kebetulan ibu itu ketika ditinggal oleh suaminya itu sakitnya sampai setahun, ini nggak kuatnya dengan perpisahan, baru apa istilahnya ya, move on-nya itu baru setahun baru bisa menerima. Ya kalau sikapnya seperti itu ya, ya wajar kalau sampai. Baik jamaah rahimakumullah, sampai sini kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها جلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم جلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.